mendapat notis remedial, alhamdulillah teman-teman, kalian diberikan kesempatan kedua. Dan jika tidak ada, maka Bapak Ibu sekitar 89% bisa dinyatakan lolos, tinggal menunggu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Amriyadi. Video ini khusus bagi teman-teman yang pada saat ini telah melaksanakan tes UP, UKP, PPG. Bagi teman-teman yang lolos di PPG piloting tahap kedua. Jadi ada 3 hal penting yang harus diketahui sebelum pengumuman. Karena ini penting, teman-teman simak informasinya sampai habis dan jangan sampai di skip ya teman-teman. Baik, sebagai informasi awal dari video kali ini bahwasannya jadwal awal pengumuman UKP PPG untuk PPG piloting tahap kedua itu diumumkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024. Bisa dicek di masing-masing akun UKP PPG-nya. Jadi pengumumannya itu nanti bakal teman-teman bisa cek secara mandiri di akun UKP PPG-nya. Nah, teman-teman bisa lihat jadwal yang telah diumumkan sebelumnya, yaitu pengumuman UKP PPG pada poin ke-6 itu 12 November 2024. Mudah-mudahan gak ada perubahan lagi. Akan tetapi sebelum pengumuman, 3 hal penting ini wajib diketahui bagi teman-teman sekalian. Kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelum kita bahas, jika hal ini bermanfaat jangan lupa di-share kepada yang lain. Ingat, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Jangan lupa satu sedekahnya buat channel Guru, satu subscriber, satu like pada video ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan buat kita semua. Dan jangan lupa ikut campaign terbaru ya teman-teman, yaitu ada pembagian merchandise eksklusif bagi 10 orang pemenang untuk member dari kelas ID. Teman-teman bisa langsung pantau dan cek postingan terbaru di Instagramnya kelas ID. Mudah-mudahan rezeki ya teman-teman. Kemudian jangan lupa ikuti event tumbuh bersama kelas ID. Grand prize-nya adalah gratis umroh di tahun 2025. Mudah-mudahan rezeki di PPG, rezeki juga di kelas ID. Amin. Nah teman-teman, yang pertama adalah remedial studi kasus. Banyak yang bertanya kapan remedial studi kasus ini dilaksanakan dan peserta seperti apa yang mendapat notis remedial studi kasus. Nah, remedial studi kasus ini biasanya akan muncul secara otomatis sekitar 4-5 hari kerja setelah tes UP, UKP, PPG dilaksanakan. Ya, jadi dalam rentang minggu ini sepertinya bakal ada notis untuk studi kasus sama seperti piloting tahap ke-1. Nah, apakah remedial ini berarti tidak lolos? Ini banyak juga yang ditanyakan. Jawabannya adalah justru dengan remedial ini peserta dapat memperbaiki kekurangan saat pelaksanaan di hari H. Misalnya teman-teman tidak menyelesaikan 350 kata pada saat studi kasus ya, karena kekurangan waktu dan lain sebagainya, atau tidak menyelesaikan pertanyaan 4 poin dari studi kasus tersebut. Nah, nanti bakal mendapat perbaikan di remedial ini. Nah, jadi jika mendapat notis remedial, alhamdulillah teman-teman, kalian diberikan kesempatan kedua. Dan jika tidak ada, maka Bapak Ibu sekitar 89% bisa dinyatakan lolos, tinggal menunggu nilai dari video UKIN teman-teman maupun perangkat pembelajarannya. Kita berdoa saja mudah-mudahan segera diberikan kelolosan. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana kalau studi kasusnya kurang dari 350 kata. Nah teman-teman, di soal jelas peserta itu diminta untuk menuliskan studi kasus dari 4 pertanyaan minimal 350 kata dan maksimal 600 kata. Ini sebenarnya udah kita kasih clue juga di sebelumnya teman-teman. Sebelum kalian tes juga sudah kita berikan ingatkan ya, bahwasanya minimal 350 kata. Akan tetapi pada saat tes itu yang ternotis itu adalah bukan katanya, melainkan karakternya, yaitu ada sekitar 10.000. Nah teman-teman, untuk mengetahui hal ini bisa lihat langsung tabel di samping ya, yang ini ya. Ini kita ambil dari media sosial. Jadi amannya itu adalah 2.500 karakter. Jadi kalau tanpa jumlah dengan spasi, misalnya tanpa spasi itu adalah sekitar 360 sampai 630 kata. Jadi amannya di sini. Nah,
Jadi ini udah tahap aman ini. Lalu bagaimana yang di bawah ini dari misalnya 100 kata sampai 2000 kata ya. Ini kan 250 kata sampai 500 kata. Sampainya ini teman-teman harus perhatikan juga. Akan tapi kita punya pandangan lain ya, teman-teman silahkan disimak. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya nggak tembus 350 kata? Nah, jadi yakin ya teman-teman, kalau keempat poin pertanyaan sudah terjawab yang berkaitan dengan apa permasalahan yang pernah dialami, kemudian upayanya apa, kemudian hasilnya apa, dan hikmah atau pelajaran apa yang diambil. Ketika 4 poin tersebut sudah terjawab, maka saya yakin teman-teman bisa lolos 100% insya Allah ya, meskipun misalnya ya tidak kurang dari 350 kata. Akan tapi bukan hanya 100 kata atau 150 kata, artinya mendekati 350 kata gitu loh. Misalnya 325 kata atau hanya 320 kata. Nah, itu sepertinya bakal dimaklumi atau diberi toleransi. Tapi kalau misalnya nanti bakal remedial lagi, berarti teman-teman berikan kesempatan kedua. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, insya Allah bakal lolos. Kemudian nih, amin-amin cabang bayi, misalnya kalau teman-teman tidak lolos, apa yang harus dilakukan? Baik. Nah, perlu diketahui penyebab fatal tidak lolos diantaranya. Ini berdasarkan piloting tahap 1 ya. Itu ada teman-teman melakukan kecurangan ya. Dari awal kita menyarankan jangan sampai melakukan kecurangan atau melanggar regulasi yang sudah ditetapkan dari pengawas, dari pusat dan lain sebagainya. Kemudian tidak mengikuti UP. Misalnya teman-teman ketiduran ya sehingga terlewat jadwal UP-nya. Ya, pasti nggak bakal lolos ya, teman-teman. Atau juga misalnya terlambat upload video atau tidak upload video, atau videonya nggak bisa dibuka karena tidak di-share kepada yang lain, maksudnya tidak yang link apa itu yang dapat diakses oleh orang lain. Nah, kemudian maupun perangkat pembelajarannya yang tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan video yang diberikan. Nah, itu seperti itu. Kemudian tidak sama sekali mengisi studi kasus ya, entah itu karena kendala teknis dan lain sebagainya. Tapi saya harapkan teman-teman juga bisa sama-sama menulis studi kasus, karena di hari Sabtu ya teman-teman, di hari Sabtu dan terutama di hari Sabtu itu banyak kejadian mereka pada saat menulis di pertengahan studi kasus itu tidak bisa diketik lagi ya teman-teman, tidak bisa diketik lagi ya karena tertekan tombol yang ada di keyboard. Nah, itu kan bisa diperbaiki dengan menekan tombol Ctrl plus Shift plus bebas ya, plus 1 dan lain sebagainya, itu bebas. Nah, bebas angkanya nanti otomatis bisa diketik lagi. Nah, ada beberapa pengawas yang memang tidak mengetahui hal ini, yang juga sekali berdampak terhadap peserta tentunya. Hal-hal yang dirugikan memang peserta. Nah, mudah-mudahan hal ini tidak terulang lagi di kemudian hari ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya amit-amit cabang bayi nggak lolos ya, teman-teman nggak perlu khawatir karena nanti bisa ikut lagi di retaker berikutnya, yaitu ke periode keempat ya teman-teman, bersamaan dengan PPG guru tertentu tahap ketiga. Nah, seperti itu. Nah, intinya kita yakin aja lolos, sudah berusaha teman-teman, sudah berusaha dengan sebaik-baiknya dan dengan sesungguh-sungguhnya ya, berdoa aja. Mudah-mudahan ini yang terbaik apa yang teman-teman lakukan, isi dari awal mengerjakan modul dan lain sebagainya sampailah tes UPK PPG kemarin, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan intinya yakin 100% lolos. Nah, dan berakhir full senyum ya teman-teman. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman PPG Piloting tahap kedua yang telah membersamai kelas ID tentunya, terutama calon guru ya, yang telah bergabung membeli pelatihan di kelas ID. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya teman-teman, mudah-mudahan kelasnya bisa diakses dan bisa bermanfaat di kemudian hari di luar program PPG ini. Oke, sekali lagi jangan lupa ya ikut campaign eksklusif giveaway ya, 10 tumbler, 10 paket merchandise terdiri tumbler, pulpen, buku dan lain sebagainya. Teman-teman langsung saja ke Instagramnya kelas ID, komentar terbaik dan tag 3 orang pejuang PPG lainnya. Dan teman-teman kita juga ada campaign sekali lagi, yaitu tumbuh bersama kelas ID. Grand prize-nya adalah apa? Iya, umroh gratis di tahun 2025. Kemudian ada 3 laptop juga, kemudian ada uang 10 juta rupiah. Mudah-mudahan tahun ini PPG-nya lolos ya teman-teman, kemudian mendapat salah satu campaign dari kelas ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikutnya dan kita akan buat informasi berikutnya ketika teman-teman sudah lolos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.